Selamat malam, Bapak Akbar Muhammad Akbar STMT. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Transportasi Berkelanjutan. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Investasi pada bidang transportasi memberikan aksesibilitas yang lebih besar untuk mencapai suatu daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Adanya aksesibilitas untuk mencapai suatu daerah akan membuka daerah tersebut sehingga tidak terisolir. Permasalahan ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, dan satu di antaranya adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana ini akan menyebabkan permasalahan berikutnya, yang meliputi pemeliharaan prasarana yang kurang memadai, penyediaan layanan yang tidak efisien, dan respon terhadap peningkatan permintaan transportasi tidak dilakukan dengan baik. Permasalahan transportasi seperti yang telah diuraikan di atas tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Untuk itu perlu dirumuskan strategi pengembangan transportasi yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pengembangan transportasi tersebut. Dibutuhkan indikator-indikator yang memadai, sehingga pengembangan transportasi dapat terwujud secara berkelanjutan. Indikator-indikator ini dapat dikelompokkan berdasarkan 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Berikutnya rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan transportasi nasional? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem transportasi berkelanjutan? Yang ketiga, prinsip dasar menuju terciptanya transportasi berkelanjutan. Tujuan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem transportasi nasional, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem transportasi berkelanjutan, serta menjelaskan tentang bagaimana prinsip dasar menuju terciptanya transportasi berkelanjutan. Bab 2, pembahasan sistem transportasi nasional. Pertama, pengertian. Sistem transportasi nasional adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta transportasi pipa. Tujuan yaitu efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas usaha, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam perwujudan jaringan transportasi nasional. Sasarannya adalah efektif dan efisien. Efektif dalam artian selamat, efektif tinggi, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi rendah. Efisien dalam artian beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam suatu kesatuan jaringan transportasi nasional. Berikutnya, sistem transportasi berkelanjutan adalah memberikan kontribusi positif bagi berkelanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang melayaninya. Sistem transportasi ada untuk menyediakan koneksi sosial dan ekonomi, dan orang-orang dengan cepat mengambil peluang yang ditawarkan oleh mobilitas yang meningkat. Dengan rumah tangga miskin mendapat manfaat besar dari opsi transportasi rendah karbon, keuntungan dari peningkatan mobilitas tersebut dipertimbangkan terhadap biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem transportasi. Sistem transportasi yang berkelanjutan adalah sistem transportasi yang menjadikan akses utama yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat agar keamanan lebih terjaga, manusiawi, dan tidak mencemari lingkungan. Memberikan keadilan baik di dalam maupun antar negara asing. Kedua, dapat dioperasikan secara efisien, memberikan pilihan moda transportasi yang mendukung gerakan aspek ekonomi. Berikutnya, membatasi emisi, pemborosan dalam kemampuan bumi penyerapannya, meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, membatasi penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui agar kualitasnya tetap terjaga, menggunakan dan memperbarui bagian-bagiannya, dan meminimalkan penggunaan lahan dan produksi yang menimbulkan kegaduhan. Tujuan transportasi berkelanjutan sendiri adalah untuk menjamin keterlibatan aspek sosial,
ekonomi dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan dalam sektor transportasi. Visi dan misi transportasi berkelanjutan adalah: 1. Memperhatikan penggunaan transportasi baik akses terhadap barang, jasa, dan peluang sosial terutama pada penggunaan atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Yang kedua, pergerakan barang menggunakan moda transportasi harus sesuai dengan ukuran dan jarak pengiriman, dan harus meminimalkan emisi yang dihasilkan. 3. Karya penyusunan bisa memberikan kontribusi positif terhadap transportasi perkotaan. Berikutnya, jarak tempuh kendaraan motor lebih pendek, misalnya dengan adanya compact city, sehingga akses ke setiap fungsi guna lahan bisa dicapai dengan jarak yang lebih dekat. Berikutnya, semakin banyaknya kendaraan bermotor membuat masyarakat jenuh dan akan kepadatan jalan raya dan polusi yang dikeluarkan setiap harinya, sehingga perjalanan bersepeda, road dan moda transportasi non-motorized lainnya lebih dipilih masyarakat karena lebih menyenangkan dan ramah lingkungan. 6. Transportasi bermotor saat ini mirip dengan transportasi pada tahun 2000 awal. Namun kendaraan yang digunakan adalah sustainable transportation saat ini jauh lebih hemat dalam mengeluarkan energi. Selain itu, penggunaan kendaraan harus didukung oleh tata letak dan desain tata ruang kota. Adanya target waktu baik jangka panjang ataupun pendek. Prinsip dasar menuju terciptanya transportasi yang pertama, aksesibilitas bagi siapa saja. Tujuan utamanya tersedianya sistem transportasi adalah menyediakan aksesibilitas atau kemudahan bagi setiap pengguna, manusia, barang, dan jasa secara adil, seimbang dengan biaya rendah, dan mempunyai dampak negatif yang kecil. Kedua, keadilan sosial bagi siapa saja. Kebijakan keadilan sosial seharusnya memberikan prioritas bagi ketersediaan angkutan umum, pejalan kaki, dan kendaraan tidak bermotor yang mudah dijangkau bagi siapapun dan berdampak kecil. Ketiga, berkelanjutan dalam lingkungan. Terbukti bahwa tempat-tempat yang mempunyai sistem transportasi yang mempunyai dampak kecil terhadap lingkungan adalah tempat-tempat yang penggunaan kendaraan pribadinya rendah dan penggunaan kendaraan umum, pejalan kaki, dan bersepeda yang tinggi. 4. Kesehatan dan keselamatan. Di negara yang sedang berkembang, lebih dari 60% korban kecelakaan adalah pejalan kaki dan pengguna jalan yang lainnya. Perjalanan lebih aman dilakukan di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas angkutan umum, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. 5. Ekonomi dan murah. Dengan membatasi kendaraan pribadi dan kendaraan bermotor lainnya serta mencoba menghambat pertumbuhannya, maka kota-kota akan mendapat terhindar dari keharusan membangun jaringan yang mahal dan mempromosikan penggunaan angkutan umum, pejalan kaki, dan sepeda. Informasi dan analisis. Untuk melakukan suatu komunitas harus mengerti hal-hal yang berkaitan dengan prioritas yang harus dilakukan, sehingga tidak terjadi kesalahan. Mereka harus dapat berargumentasi dengan usulan kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pemerintah. Proposal-proposal yang akan merugikan masyarakat dapat dihindari dengan cara memperbaiki kesalahan dan keberhasilan negara-negara lain dalam penanganan sistem transportasi perkotaannya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, transportasi yang berkelanjutan atau sustainable transportation merupakan salah satu aspek berkelanjutan menyeluruh global sustainability yang memiliki 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut, transportasi memegang peran penting dengan perencanaan dan penyediaan sistem transportasi. Harus memperhatikan lagi segi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih presentasi saya malam ini. Terima kasih.